masalah takdir. Orang tersebut Pak Ustadz bilang tadi sudah akan menyongsong kematian. Allah sudah mempersiapkan untuk menyongsong kematian. Berarti sudah dipersiapkan untuk ajal ya Pak Ustadz ya? Iya. Begitu ketemu Pak Ustadz nih, itu sebetulnya memang Allah yang maksudnya gini, itu pilihan dia untuk bertemu Pak Ustadz atau memang Allah sudah mempersiapkan karena Allah sebetulnya nggak ingin dia mati? Sebetulnya gimana Pak Ustadz? Iya. Saya sih nggak tahu ya keinginan Allah ya. Iya, itu makanya. Tetapi beliau itu kan mendapat petunjuk. Petunjuk, Awalnya kan itu. petunjuk. Betul, Ikhtiarnya betul. sudah Ya, berarti dilakukan. tetap- Ikhtiarnya sudah tetap dia aturan mendapatkan Allah petunjuk berarti, dulu. Ustaz. Iya. Nah Allah itu begitu detailnya. betul. Setelah mendapatkan petunjuk kan ketemu sama saya nih. Iya. Bukan tuh saya bilang ya Allah menginginkan dia Datang ke saya. tidak enggak, saya nggak berani ke arah Iya, situ. betul. Bukan Setelah ketemu sama saya menjelaskan yang saya ketahui. Iya. Ya, tentang akhlak yang saya ketahui, yang saya pelajari, ya kan? Saya sampaikan sebenarnya. Seseorang yang sesat dari sini menyebar ke ini orang sakti bilang dia kena santet, enggak. Jangan ke orang pintar dia pasti bilang santet, enggak semua bilang santet. Santet memang bisa bekerja, ya. Kemudian fisik bisa aja terjadi. Dan fisik orang sakit kayak umpamanya pembuluh darah jantung yang di ring itu fisik. Kalau ke orang pintar pasti dia bilang santet. Pasti. Padahal kalau itu udah di ring dokter, saya malah bilang dokternya sudah betul. Nah persoalannya ada kenapa di ring, Iya. kan gitu. Sebabnya, ya. Karena setahu saya jin itu tidak bisa merubah pembuluh darah itu mengecil, itu nggak bisa. Sebenarnya insya Allah nggak bisa. Jin loh ya, bukan izin Allah maksud saya, paham ya? Ini jin loh ya. Dia dengan keinginan mau saya rubah pembuluh darah ini, dia punya nafsu gitu, nggak bisa. Dia disuruh orang lain untuk menjadikan, nggak bisa. kecuali izin Allah. Kecuali atas izin Allah beda. Iya. Atas izin Allah itu yang gimana? Nggak taunya orang dukun sana dia menyerang pas di jantungnya agar untuk orang tersebut mati. Orangnya emang emosional, ya mati. Gayung bersambut namanya. Gayung bersambut. Iya benar. Nah, inilah yang orang tidak mau belajar agak lebih detail dikit aja. Iya. Kalau beliau tadi mendapatkan petunjuk, kemudian ketemu sama saya. Kemudian saya berikan penjelasan-penjelasan yang saya ketahui. Semuanya insya Allah tidak keluar dari basic Quran. Kan gitu. Kemudian saya ajak tobat, beliau mau. Kan mau. Kan ada saya ajak tobat, nggak mau. Kan Iya. barangkali kan ada. Iya. Kan barangkali ada orang yang nggak perlu ketemu sama saya, diajak tobat, nggak mau dia. Iya. Contohnya siapa? Ustaz? Ada, saya tahu. Sama. Ada. Karena dia ngomong nih, semua penyakit kok dari akhlak. Ini saya inget nih kata-katanya. Serius. Saya inget nih. Iya. Orangnya bersorban. Ini harusnya belajar. Semua itu ditentukan dan ada dalilnya. Kalau dia itu ngomong seperti itu nantang Allah dia. Itu nantang Allah. Berarti dia nggak tahu ayatnya. Tapi menurut saya nggak apa-apa kalau dia nggak tahu. Wong ayat-ayat itu kelewatan kan gitu. Iya serius. Atau nggak dibaca Ustaz? Dibaca sih tapi kelewatan. Karena sulit barangkali diterjemahkan sulit loh ya. Nah, kembali lagi daya Allah lagi. Loh, iya memang betul karena sulit karena selama ini saya kan ingin melihat bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu banyak nggak Ustadz yang menerangkan loh ya. Iya. Bukan hanya sekedar cerita. Kalau menyampaikan mau banyak, iya. bisa aja nggak banyak ya. Bisa Tapi aja. menerangkan ayat itu untuk bagaimana. Nah, disinilah takdir itu bergulir. Dia mau, Iya. dia menyambut. Kemudian dari menyambut Allah mulai menurunkan. Oh dia masih manfaat untuk dirinya sendiri awal. Tetap ada pilihan manusia. Tetap dia. manusia itu pilihannya. memilih dia. Iya, betul, Saya mulai Ustaz. yakin. Loh, iya. Mulai maksudnya berarti Betul. apakah setiap orang yang mau meninggal Allah berikan petunjuk atau belum tentu? Sebenarnya semuanya itu diberikan Dapat petunjuk, cuman nggak Cuma ngerti dia itu. belum Ya. paham. Itu Beda. bukan cuma mau meninggal, belum meninggal aja Iya, dikasih betul, petunjuk. iya. Kan kata Rasulullah kan datangnya kematian itu petunjuknya banyak banget. Nih, kalau uban udah mulai keluar, Yang tua. Aku ya, juga. satu So, lihat Abi. Rasul gitu nih. Iya. Kalau Abi. Tangga 10 lah. 10 tanda. Iya, benar-benar Iya. 10 tanda ya. Kan Petunjuknya di jelas situ ya. Cuma kitanya sadar apa enggak kan? Iya. Kebanyakan itu tidak sadar.
Iya betul. Ada butuh kesadaran ya. Contoh, petunjuk dari Allah itu menurut saya, nih saya ingatkan. Ini petunjuk nih. Iya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini petunjuk nih. Iya, iya. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Petunjuk ini. Perbuatanmu. Berarti sebenarnya Allah itu sudah memberitahu kepada kita. Ini petunjuk. Iya. Bahwa perbuatan-perbuatan kita itu bisa mengarahkan ke arah kematian kita sendiri. Udah tahu ngebut itu berbahaya, bisa mendatangkan kematian, dan ngebut juga kan gitu. Langsung itu bila taluka. Iya, kalau ngebutnya di laut, nggak ada remnya, nggak ada Tahu kampas sambal remnya. bikin sakit perut, tetap dimakan. Wah itu kan nyalain makanan. Enggak, maksudnya kita tahu itu sambal tuh bakalan sakit perut. Rawitnya kalau Kalau kebanyakan. rawitnya apa? Tapi tetap dimakan. Tidak Akhirnya masuk ngerem. rumah sakit, Ustaz. Kalau masuk rumah sakit bukan masalah sambelnya, Iya. Kesalahan Bandelnya diri. ya. bukan. Emang hobinya berantem sama suami, sama istrinya, iya. Hobinya berantem, iya udah masuk rumah sakit sesak, sakit perut milim-milim itu sesak lah, ya kan begitu. Kalau saya Tapi saya ada memahami. satu hasil, Ustaz. Jadi sebetulnya memang apa yang dialami oleh Teteh ya, bahwa kadang-kadang kita ini termasuk saya selalu ingin meluruskan orang itu harus ikut dengan saya. Nah itu nggak boleh. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan fadzakir innama anta mudzakir. Kalian itu hanya mengingatkan Mengingatkan. saja. Masalah dapat hidayah itu urusan Allah. Ya itu nggak boleh. Nah, itu yang pada akhirnya ke kita baliknya. Karena kita Saya punya pasien kemarin juga dan sakit. Wah, sakitnya apa? Skizofrenia akut, OCD, yang artinya, ini saya lupa nih OCD apa? Obsesif kompulsif disorder. Nah itu ada yang bisikin saya nih kayaknya. Itu emosional kalau OCD orangnya. Iya. Nah di titik itu 10 tahun dia sakit. Saya yakin ke rumah sakit udah dia jajah semuanya. Mau dokter yang baru lulus maupun profesor dia akan pasti nyari, dan memang betul. Saya tidak menceritakan tentang beliaunya, tapi saya bercerita. Emosi, ya. Kemudian pokoknya saya begini. Saya hanya cuma bilang, Mas, benar nggak dulu sebelum Mas sakit, Mas itu kalau punya keinginan orang itu harus ngikutin Mas. Kalau punya keinginan kepada orang tua, ya orang tua harus ngikutin keinginan Mas. Gak mau tahu begini. Dia jawab betul. Kenapa sifat itu muncul? Nah, baru dia cerita begini, Ustaz. Dulu kan saya suka sama cewek katanya. Ini mohon maaf nih, bejenggot nih. masih suka sama cewek ya. Iya, dia masih namanya 10 tahun kan masih agak muda. Takutnya kalau sama cowok lagi kan bahaya. Itu masih normal ya. Nah, di titik inilah persoalannya. Pada waktu dia suka sama cewek itu sebenarnya nggak suka, tapi dia kekeh. Suatu ketika dia memang akhirnya nggak mau karena memang sudah capek ngejar-ngejar, nggak mau. Tapi nggak maunya dia dendam. Waduh. Saya harus jatuhin tuh cewek. Kudu. Cewek itu kemana dikuntit, cewek itu kemana dikuntit, cewek itu ke rumah laki-laki dikuntit. Pokoknya dikuntit sama dia. Jadi Pokoknya CCTV, terobsesi. Dia terobsesi. Di titik itulah dia menomorsatukan nafsu. Sama seperti kalau kita dakwah, kalau kita mengutamakan keinginan kita, orang harus ikut kita, nggak boleh. Iya. Biarin aja orang yang begitu, nanti ngasih Tadakir tahu aja, kan tadakir. Allah. Iya, tadakir. Sudah. Nah, sampai itu, habis itu memang benar. Habis itu bingung, gelisah dia. Habis persoalan itu dia bingung. Memang dia akhirnya marah ke orang tua juga, enggak marah. Oh enggak, ini marah. Nah, suatu ketika saya kasih tahu, akhirnya dia mau. Dia ngaku. Saya tanya, di sini sesak Ustaz. Deg-degan Ustaz. Di sini penuh rasanya, nggak bisa berpikir. Iya Ustaz. Di kepala belakang sama punggung sakit. Iya Ustaz. Ya insya Allah saya tahu. Minumnya tiap hari obat penenang. Iya Ustaz. Nah kan udah tahu saya. Skizofrenia akut, OCD itu apa tadi? Obsesif kompulsif disorder. Ya. Nah, saya bilang ini yang masuk. Dia tanya, Ustaz saya kena sihir atau jin yang masuk atau ini psikis saya?
semuanya gitu. Tapi kalau sihirnya enggak, saya bilang gitu. Sihirnya insya Allah enggak, karena saya hafal sudah. Akhirnya saya bilang, Mas mau sembuh karena Allah, saya mau Ustaz. Serius. Mulai hari ini maukah minta maaf sama ibunda? Maukah taubat pada Allah Ta'ala jika dulu waktu ngejar cewek itu adalah nafsu, itu yang tidak boleh. Saya bilang, mau Ustaz, saya paham sekarang. Mau. Dulunya tuh udah begini. Ketemu saya pertama kali gini. Tapi pada waktu saya ajak ngomong sudah mulai mau, dia tenang. Ini langsung gerakan tenang. Mau Ustaz. Serius? Insya Allah Ustaz. Udah berapa tahun sakit? Udah 10 tahun lebih, kurang lebih ya Ustaz. Saya ingin sembuh, saya ingin ada di relnya Allah Ta'ala. Amin. Jangan diulangi lagi karena Allah. Itu nafsu. Semua yang kita inginkan tidak ada dasar Allah Ta'ala, nafsu. Dan nafsu itu ada. Di Mas ada, di saya juga ada. Cuma bagaimana kita itu ngerem, tapi menghilangkan gak akan bisa. Ngerem aja. Dia mau, selesai dia mau, saya tanya, sesaknya mulai hilang. Yang di sini agak penuh mulai berkurang. Masya Allah. Punggungnya yang sakit mulai berkurang. Oke, sekarang kita doa. Selesai doa saya tanya, gimana yang tadi saya tunjuk sakit? Saya alhamdulillah hilang Ustaz. Otak, alhamdulillah ringan, saya kayak bisa mikir Ustaz. Punggung, begini, alhamdulillah hilang Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah. Dompet ya. ATM hilang semua, nggak taunya. Nah itu yang alhamdulillah. Detik itu alhamdulillah dia senyum. Makanya kalau saya bilang ini betul-betul Mas diperhitungkan kalau ketemu ini harus kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi. Karena bagaimanapun apa yang dikerjakan Mas dulu itu salah di hadapan Allah. Menurut saya manusiawi, saya nggak pernah gubris. Oh orang itu mau begini, saya nggak akan gubris. Saya diemin, saya lihat, saya diemin. Itu bukan urusan saya. Tapi itu salah sama ceweknya apa enggak? Jadi harus minta maaf dengan ceweknya tadi yang enggak lah. Sebenarnya enggak juga. Pada waktu sebenarnya dia ditolak awal, itu saya bilang, "Loh, itu petunjuk Allah. Kenapa enggak dilepas? Enggak diikutin petunjuk Allah?" Kan neror terus dibututin terus itu kan sehingga bisa jadi si perempuan itu enggak nyaman. Iya. Memang kalau seperti itu kan enggak bisa dikatakan salah ya Pak Haji ya. Menurut saya ini belum dia enggak dolim. Tapi pada waktu dia melakukan kedoliman, dolim. Nah itu kalau membutuhin ini itu nafsu sebenarnya. Dia tidak ingin lepas dengan cewek itu sebenarnya. Tapi dia lepas secara fisik lepas. Batinnya nggak bisa. Kalau penyakit vlognya itu, penyakit vlognya namanya penyakit kekeh surga. Iya, benar. Nah, alhamdulillah seperti itu, Mbak Emma. Jadi kayak Mas Bobi tadi, takdir itu sebenarnya orang itu yang mencari jalannya, nanti Allah yang menentukan. Ya. Dan Allah menentukan itu enggak terus jalannya kita, nanti Allah bisa. Enggak, setiap kali kita berjalan, Allah itu sebenarnya memberikan petunjuk. Betul. Memberikan petunjuk kepada kita. Cuma kita itu paham enggak? Hanya itu. Allah itu sayang kepada kita. Jadi termasuk baiknya kalau misalnya lagi berselisih, baiknya gimana nih Ustaz? udah santai aja. Itu Kan tadi saling mengingatkan itu ya. Iya, mengingatkan masih boleh dengan niat ya musyawarah. Mengingatkan musyawarah kalau ada dia kalau mengambil keputusan pun harus ngikutin suami aja. Begini. Ada nih, ini ada yang harus saya luruskan. Kalau mengambil keputusan, saya mengikuti suami, nanti dulu sabar. Nah ini ada beberapa syariat yang harus ketahui nih. Kalau suami keputusannya itu normal, baik, ikutin. Nah ini. Tapi kalau keputusan suami salah, secara fisik boleh diem, boleh kelihatan ngikut, batin enggak. Oh gitu. Karena kenapa? Enggak karena syariat, kenapa harus ikut? Karena istri. Iya, kita sebagai istri. Oh enggak karena syariat ikut kan. Oh iya no. Iya. Tapi nggak perlu disampaikan lagi akhirnya jadi perdebatan lagi kalau disampaikan gitu. Sampaikan aja. Kan anggap aja itu sekali. Sampaikan aja apa yang diomongkan. Nanti kedua kali sampaikan aja apa yang diomong. 10 kali, 20 kali tinggal saya tanya, bosen kagak? Gitu aja. Bukan begitu saya. Begitu ya Pak Ustadz ya. Lah mau gimana? Menjauhkan dari syariat gitu. Loh daripada kita itu jauh daripada syariat loh yang kita itu yang kita kuatkan yang mana? Yang kita kuatkan mana? Syariah atau dunia atau duniawi? Iya sih. Kan suami itu kan titipan Allah.
untuk mencari pahala. Betul. Lah kalau untuk mencari pahala mengajak kita itu syirik gimana? Iya betul. Nggak boleh. Iya, iya. Pak Ustadz, tapi kan kalau saya suka mendengar dengan kata petunjuk-petunjuk gitu ya. Ketika Melma tanya, bahwa ntar gimana nih kalau kita berantem gini? Kalau saya suka berpikir gini, setiap berantem tuh saya cari petunjuk di dalamnya gitu ya. Ada apa nih petunjuknya, apa nih kira-kira sampai kita berantem? Atau dari berantem ini ada petunjuk apa nih buat aku? Umpama contohnya kayak gitu. Kalau dari berantem itu ya itu petunjuknya berantem jelas beda pendapat. Makanya tadi kan saya cerita, kan sekali, Iya, apa? kan keluar syariat nih sampai 10 kali keluar syariat. Kan saya cerita nih, momennya sampai 100 kali masih aja keluar syariat. Saya tanya, kan Mbak Elma atau siapapun tanya, terus gimana nih Ustaz? Mau gimana? Mau dilanjutin kagak? Gitu aja kalau saya. Selesai. Iya, iya. Memang harus seperti itu. Daripada nyuruh kita senantiasa dekat dengan kesyirikan, kemusyrikan. Ya nggak bisa. Berarti ketika itu terjadi, apa yang tadi mungkin mendoakan kepada Allah mudah-mudahan suami itu Iya. diberikan Kayak hidayah. Hidayah. Gitu ya, Nah, gitu dalam ya. proses kita sabarin Boleh, dulu. makanya kita tunggu. Sampai berapa puluh Sampai kali. beberapa puluh atau ratus kali. Gitu. Maksud saya itu. Lah iya. Jadi petunjuk, Tapi yang saya menarik- petunjuknya kebaikan-kebaikan, alhamdulillah. Ya, Bisa belajar yang sabar, menariknya gitu. bisa menerima suami apa adanya. Itu kan petunjuk juga ya Ustaz. Khawatirnya tetangga sebelah. Persoalannya menerima diberikan hidayah. menerima suami apa adanya itu tetap harus ada R daripada on harus ada syariatnya. Kasihan. Jadi kalau memang suami keluar dari syariat terus menerus, ya nggak bisa. Tapi ya silakan. Kalau saya mah gitu ya. tingkatannya udah bosen belum gitu. Iya, nggak bosan belum gitu. Kalau saya begitu, karena memang kita harus ingat atiullaha wa rasul. Fa in tawallau, ini fa innallaha la yuhibbul kafirin. Wih, ini ayat ini mengerikan. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti kita taat isi Quran, menjalankan. Taat pada Rasul adalah taat pada sunnah. Fa in tawallau, ini yang bikin kita itu berpikir, saya juga. Jika engkau berpaling. Berpaling itu bukan berpaling kita menjadi seorang yang kafir, bukan hanya itu. Kita berpaling ayat demi ayat sama. Ayat itu beda. Selalu berpaling dari hari ke hari. Dari berpaling dari ayat satu ayat sama. Di situ diceritakan Allah itu lembut loh. Allah itu tidak menyukai orang yang ingkar kafir. Berarti sebenarnya satu ayat seseorang itu tidak mau menjalankan, dianggap apa Ustaz? Ingkar. Bahasa Arabnya apa? Kafir. Benar. Siapapun orangnya, enggak usah yang orang biasa. Iya. Kita sebagai Iya. seorang pendakwah, Iya. ayat itu kita tuh lalai, kita nggak mau dianggap kafir dan itu bertanggung jawab besok di akhirat. Jadi kekafiran di mana-mana. Iya. Iya, serius. Serius saya cerita. Iya. Makanya saya yang begitu kerasnya maksudnya itu keras, ya jangan gitu loh maksudnya. Seperti itu. Yang saya menariknya gini Ustaz, kan sebagai istri ya, apakah memang benar itu dia tidak memang supaya tidak begadang atau apa, atau memang karena kita kurang perhatian, kita mau diperhatikan gitu loh. Itu kan bisa juga jadi sehingga Nah muncul. itu kan nafsu juga. Gitu ya. Namanya gimana sih? Nah itu Ustaz maksudnya saya, apakah karena lebih kepada kepada itu? Kalau kepada kayak Mbak perhatian. Elma ini, Kepada beliau perhatian. memang tidak sebenarnya tidak begitu butuh perhatian. Sebenarnya loh ya. Tapi walaupun tetap ada perhatian, namanya pasangan kan ya butuh. Tapi memang nggak begitu butuh. Iya. Maksudnya itu cukup Iya. apa yang kita kerjakan ya bareng-bareng hanya gitu aja sebenarnya. Nggak terlalu butuh. Oh habis ayah sih, Jaga kesehatan ya. Nah, kan begitu enggak Karena terlalu mungkin gitu. sudah merasa bisa mandiri juga Iya, Ustaz, itu iya. masalahnya. Kalau menurut saya enggak juga. Nggak juga ya. Karena orang bisa mandiri, dia kalau ketemu sama suaminya pengen manja-manja. Iya. Ada yang begitu. Wah banyak Ustaz. Banyak. Mendotan nih. Ustaz, sambil menutup ayat pembicaraan kita ini, itu maksudnya
Ada satu pertanyaan juga nih buat kita sebagai suami nih Pak Ustadz. Tegas kenapa kalau ngomong? Jadi kita kalau pulang nih ya Pak Ustadz ya, kalau kumpul dengan teman-teman di rumah gitu ya, bisa berjam-jam ngobrol. Pas udah gitu temannya pulang, istrinya kita ngomong, belum menit kita udah tidur. Iya, Nah, benar. Itu tidak Sebenarnya menghormati kesalahan maksudnya itu. ya. Nah, kayaknya kayak gitu. Terus kemudian kalau kita di luar kita macam-macam gitu, di rumah itu kita kayaknya malas gitu ya Ustaz. Sehingga komunikasi dengan istri itu minim banget gitu loh Ustaz. Ya itu juga jangan juga. Gitu, ya. Kan Dengar kita ya para suami itu kata Ustaz. Nah, tuh marah tuh bunda tuh. Ini marahnya sama suaminya. Tisu. Tapi memang betul juga. Jadi istilahnya seorang suami menikahi wanita, perhatikan juga lah. Iya, jangan cuma kerja Jadi- mulu. Kok jadi bunda sih yang protes? Gimana? Ini menyuarakan hati Ustaz, istri. Ustaz tanggung jawab ya begini. Mumpung. Mumpung ada Ya. Sebetulnya perhatian seorang suami kepada istri itu kan tidak hanya sekedar belayan gitu. Itu yang dipahami oleh para istri, mencari nafkah itu adalah perhatian yang luar biasa gitu. Menegur waktu istri salah itu perhatian dia Perhatian juga. juga. Jadi jangan selalu bawa perhatian itu, kamu cantik banget sih. Sambung di episode Berikutnya. Ya memang betul. Memang kalau bilang kok cantik sekali bukan begitu. Iya, benar sih Ustadz. Karena yang begitu untuk yang lain aja nggak apa-apa. Gak Oke, Pak Ustadz. sini ya. Silakan, Pak Ustadz. Close dulu. Alhamdulillah. Guys, beginilah pembicaraan kita di dalam keluarga itu banyak sekali masalah dan tiap kali masalah itu sebenarnya ada rambu-rambu Allah Ta'ala, Betul. petunjuk-petunjuk Allah dan kemudian ada syariah-syariah yang harus kita kerjakan. Kita belajar dari guru-guru kita, ya memang itu yang baik kita ambil. Seperti inilah ruang Ustadz Danu memberikan masukan khususnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa manfaat, menjaga iman kita, menjaga akidah kita, jangan sampai meleng-meleng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kita lebih dekat pada Allah Ta'ala. Amin. Amin. Begitu. Ya, jangan lupa guys, subscribe, Share. ya, Share. dipencet, kemudian lonceng dipencet agar mendapatkan Notifikasi. notifikasi sehingga nanti kalau kita ada ini baru bisa mendapat, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran kita untuk lebih dekat kepada Allah. Amin. Terima kasih guys. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau